Ya, perhatikan semuanya. Ini ada masuk ya hari ini? Apa memang belum datang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain ya, yang belum datang. Salah satu pimpin doa, kita berdoa dulu. Baik ya. Sebelum saya mulai materi hari ini, kita absen dulu seperti biasa. Ini memang belum datang. Yang nonis masih literasi ya. Oh, Islam semua ya. Dari Indonesia ya. Tapi kok banyak yang belum datang ya? Bisa telat. Coba saya absen dulu. Amada ada? Satria? Sukma? Java? Terus terakhir Jaimah? Jaim? Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, semua komputer dalam keadaan off dulu. Ayo. Nanti hari ini kita langsung praktikum di jam kedua ya. Saya beri waktu nanti untuk praktikum semua di komputer dimatikan dulu. Ayo. Semua di turn off. Saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kemarin kalian sudah mencoba beberapa kali terkait dengan kecerdasan artifisial kan? Ya, sudah mengerjakan LK-nya? Tolong yang belum masuk classroom segera masuk ya. Kemarin sudah saya berikan kode di classroomnya, karena nanti pengerjaan tugasnya ada di classroom. Ya, belum apa? Di grup kan ada. Kita ada 2 minggu lebih tuh, Cak. Nanti saya coba nanti saya sampaikan lagi. Kan sudah ada, kalian berarti banyak yang belum masuk di people-nya. Coba nanti saya cek ya. Kita hari ini akan belajar terkait dengan prompt. Saya yakin sudah sering menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial aja. Seperti yang ada di depan, pernah terjadi enggak kalian ya? Pernah mengalami seperti itu enggak? Ya? Pernah kan? Jadi ketika kita membuka sebuah kecerdasan artifisial, mengajak diskusi, meminta tolong, kecerdasan artifisial kadang-kadang terjadi seperti itu. Gak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya toh? 1 kali, 2 kali, 3 kali barulah nanti mirip dengan apa yang kita inginkan. Ya bukan? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kok kecerdasan artifisial itu menjawab tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau belum sesuai? Kadang-kadang hanya mirip, baru 2-3 kali, karena promptnya kurang sesuai. Salah satunya itu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan prompt, ya kan? Karena prompt itu kalau dalam istilah komputer itu kan ada yang namanya CLI ya, Command Line Interface, berupa teks. Ada juga yang namanya GUI, Graphical User Interface. Nah, Command Line Interface ini berupa teks, perintah-perintah yang diketikkan berupa teks. Salah satunya adalah prompt. Ya. Nah, tujuan kita belajar yang namanya prompt, kita bisa lihat di depan, menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial, generatif, peran, fungsi, dan unsur-unsur prompt yang efektif. Yang pertama adalah KA yang generatif. KA yang generatif itu seperti apa? Seperti robot misalnya, contohnya. Jadi kalau kita robot pintar ataupun yang membantu kita dalam pekerjaan itu kan KA yang generatif, yang sering berinteraksi dengan kita.
mendemonstrasikan penyusunan prompt yang efektif. Jadi nanti kalian setelah ini praktek mendemonstrasikan penggunaan prompt tujuan pembelajaran. Nah, inti daripada prompt ini ada dua ini, zero shot dan few shot. Ini yang kita pelajari. Apa sih yang istilahnya zero shot itu? Few shot itu seperti apa? Sama seperti kita belajar multimedia aja. Kalian sudah sering kan mengambil yang namanya video, ya enggak? Jadi videonan, ngevlog, ya enggak? Tapi ketika ditanya istilah-istilah dalam video kan, dalam pembuatan video kadang-kadang kita tidak tahu apa yang namanya fast shoot, ya kan? Roll, kamera, action. Nah, istilah-istilah itu nanti kita akan pahami. Nah, di sini namanya adalah zero shot dan few shot. Nah, zero shot dan few shot ini adalah jenis daripada prompt yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan kecerdasan artifisial. Jadi misalkan anggap saja kita memberikan perintah kepada kecerdasan artifisial sama seperti kita ngajak ngomong manusia aja. Namanya Tasya. Nah, aku misalkan nih, Barsono misalkan mau minta tolong sama Tasya. Tasya, tolong saya buatkan gambar yang menarik. Perintahku guru-guru bija, hanya seperti itu. Ketika Tasya menerima perintah saya, buatkan gambar yang menarik, kan macam-macam yang ada di pikiran Tasya. Gambar yang menarik itu bagaimana? Apakah gambar cewek? Apakah gambar orang bertransaksi? Opo gambar kota yang menarik? Kan macam-macam. Ya kan? Pikiran dia macam-macam, ambigu. Kalimat itu ambigu buat dia. Akhirnya ditampilkanlah sebuah gambar cewek. Karena yang minta saya Pak Arjono, mungkin Pak Arjono pengennya gambar yang menarik gambar seorang cewek yang cantik. Padahal itu bukan yang saya inginkan. Saya pengen dia menggambar suasana kota yang menarik. Nah, berarti kan perintah kita kan tidak sesuai kan? Nah, bagaimana? Itu namanya adalah sebuah prompt yang simple, yang tidak jelas tujuannya. Kalau membuat prompt itu harus ada subjek, predikat, objek kayak bahasa Indonesia aja. Tujuannya jelas, objeknya jelas, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan saya mengatakan begini, kalimatnya rada diperpanjang. Tolong saya gambarkan sebuah suasana kota yang menarik di malam hari, banyak lampunya kan jelas. Nah, saya menggambar, paling tidak bayangannya gambarnya seperti itu. Nah, akhirnya begitu ditampilkan sudah benar gambarnya, tapi belum sesuai 100% yang kita inginkan. Kita mengedit gambar yang sudah ada itu, kita edit menggunakan kalimat lagi. Tolong gambar di atas diberikan gambar beberapa orang yang sedang bertransaksi dengan pedagang kaki lima misalnya. Nah, berarti kan diedit kan gambarnya. Kalau perintahnya tolong buatkan saya gambar suasana kota yang menarik di malam hari itu namanya zero shot. Jadi perintah pertama yang tidak ada objek pembantunya itu namanya zero shot. Misalkan kalian buka Gemini, ChatGPT atau Preflix atau apa itu ya, kemudian banyak kan, DALL-E dan seterusnya. Tolong buatkan saya gambar suasana kota di malam hari yang banyak lampunya. Nah, perintah seperti itu namanya zero shot. Jadi kecerdasan artifisial akan memberikan hasil kepada kita tanpa adanya objek yang kita mau. Nah, ketika objek itu sudah ada, kita mau mengedit ya. Tolong gambar di atas diberikan tambahan gambar manusia sedang bertransaksi dengan pedagang kaki lima, dan berikan tulisan nama saya, sebutkan namanya di pojok kanan atas. Nah, gambarnya itu kan akan diperbaiki kan ya. Nah, perintah yang baru saja kita tulis itu namanya view shot.
Jadi perbedaan view shot sama zero shot itu apa aja? Kalau kalian mengambil kesimpulan, apa? Kalau memiliki objek. Jadi mengedit objek yang sudah ada menjadi objek yang baru, perintah promnya itu namanya adalah view shot. Tapi kalau kita memerintahkan buatkan sampai beberapa kali tanpa adanya perbaikan objek, itu namanya tetap zero shot meskipun beberapa kali ya. Tapi kalau view shot itu pasti ada objek yang diperbaiki minimal 2 kali tampilan, bisa 3 kali 4 kali, lebih baik, lebih sempurna, dan yang terakhir mungkin yang itu yang kita inginkan. Nah, itu perbedaan zero sama view. Nah, prompt itu karena merupakan rohnya daripada kecerdasan artifisial yang menggunakan teks, berarti ya kita harus jelas ya. Tidak menutup kemungkinan yang namanya prompt itu tidak hanya sepenggal kalimat, tapi satu paragraf panjang. Karena kita inginnya lebih detail. Nah, hasilnya pun juga lebih baik. Itu, ya. Ada yang tanya kan? Terkait zero sama view. Jadi perbedaan utama zero sama view itu adalah adanya objek dan tidak ada objek. Ini contohnya perbedaan prompt yang benar dan kurang benar. Buat atau gambar kota masa depan. Kalau seperti ini kan macam-macam ya persepsinya kecerdasan artifisial. Kalau yang begini, buat gambar ilustrasi kota pintar futuristik di malam hari dengan lampu neon dan teknologi yang canggih. Nah, ini lebih detail. Jadi membuat tulisan-tulisan di dalam prompt itu harus lebih detail ya. Ini kaitannya dengan membuat prompt yang bagus. Jadi tahapannya ada kejelasan, kemudian spesifisitasnya, ya kan? Kemudian konteksnya jelas. Jadi ketika kita membuat prompt tidak hanya gambar, misalnya saya punya potongan puisi ya, saya punya potongan puisi 3 paragraf. Tolong tambahkan 2 paragraf dari puisi di atas. Itu merupakan apa? Itu jenisnya, kalau kalimat prompt seperti itu jenisnya zero apa view? Saya punya puisi ada 3 paragraf. Puisi itu saya tampilkan di kecerdasan artifisial, saya tambahkan prompt di bawahnya. Tolong buatkan saya 2 paragraf dari puisi di atas. Itu merupakan zero apa view? Apa sih? View shot ya. Jadi view itu tidak memperbaiki gambar. Kalau di sini contohnya gambar, juga bisa kalimat. Kalian punya jawaban matematika misalnya atau fisika, tolong saya diberikan rumus yang tepat untuk jawaban yang ada di atas juga bisa ya. Nah, ini kaitannya dengan zero dan view. Nanti saya kirim di grup ya. Nah, lihat aja kira-kira. Kalau tidak ada bisa dinyalakan komputernya ya. Kita coba akan melakukan LK ya. Kalian silakan berpasangan 2 orang mengerjakan satu LK ya, biar bisa berkomunikasi.
Sudah saya kirim di grupnya ya. Kalian bisa lihat contohnya ini. Perhatikan ke depan sebentar. Studi kasus kita hari ini atau aktivitas kita hari ini terkait dengan zero dan view shot yang tadi saya jelaskan ini. Kalian buat 3 studi kasus ini. Berpasangan 2 orang nanti berdiskusi, ya kan? Yang pertama, membuat poster lingkungan, kaitannya poster mengajak anak muda memerangi narkoba dan juga judi online. Nah, setiap satu kasus ini ada zeronya, ada view-nya. Jadi contohnya buat zero, kemudian zero ini kita buat view shot untuk memperbaiki gambar yang tampilan pertama. Bisa 2-3 kali view shot satu soal itu sehingga memperoleh gambar yang berbeda dan lebih sempurna. Paham saya? Nah, kalau sudah selesai satu jawaban, kalian screenshot. Zero shot, screenshot. Taruh di Word. Ya kan? Zero shot dari studi kasus yang pertama. Zero shot dari studi kasus yang kedua dan seterusnya. View shot dari yang pertama mana? Dilanjutkan. Jadi nomor 1, zero shotnya mana? View shotnya mana? Sampai selesai. Disimpan dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan. Nanti saya berikan link untuk uploadnya. Paham ya? Kalau hanya di kecerdasan artifisial kan nggak bisa nyimpen ya. Ya toh? Nah, kecerdasan artifisialnya menggunakan apa Pak? Bebas. Bisa ChatGPT, bisa Gemini. Kalau saya berharap di sini tidak hanya ChatGPT dan Gemini saja, bisa menggunakan Canva. Yang punya belajar ID nanti bisa Pro. Bisa Privilege, bisa yang lain, pokoknya supaya beragam nanti sama-sama tahu. Kalau presentasi ada Gemini, ada ChatGPT, ada Privilege, ada yang lain, ya, biar nanti sama-sama tahu. Paham ya? Cara mengerjakannya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Silakan dibuka. Kecerdasan artifisialnya kemudian dikerjakan itu. 3 itu ya. Supaya beragam nanti sama-sama tahu. Kalau presentasi ada Gemini, ada ChatGPT, ada Privilege, ada yang lain, ya, biar nanti sama-sama tahu. Paham ya? Cara mengerjakannya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Silakan dibuka. Kecerdasan artifisialnya kemudian dikerjakan itu. 3 itu ya. ChatGPT ya. Yang penting ada zero sama view-nya. Ini pakai apa kamu? PC sama. Ada yang menggunakan selain ChatGPT atau Gemini aja? Hah? Oke. Ini masih mau buka. Apa? Perplexity. Oh. Itu apa? Zero shot. Zero shotnya.
Itu tampilan yang pertama, apa kedua, apa ketiga? Yang pertama. Perplexity. Ini menggunakan apa? Gemini. Menggunakan Gemini. Zeronya mana zeronya? Zeronya yang ini Pak. Zeronya terus view-nya? Berbeda total. Zeronya mana coba? Zero shoot-nya mana? Itu. Terus kamu rubah apanya tadi? Kalimatnya mana? Itu gambarnya? Dramatis gitu Pak. Oh. Tentu saya akan buatkan di poster. Yang penting ada zeronya ya. Ini pakai di screenshot hasilnya, screenshot kemudian di PDF kan. Kenapa? Kenapa? Hah? Kan ini saya screenshot. Terus kan sudah saya screenshot. Terus kayak eventnya Kamu tadi kan saya katakan screenshot itu pakai snipping enak. Mana kamu mau screenshot pakai snipping, nanti kan di Ctrl V-nya di Word. Tampilkan dulu itu tampilkan dulu AI-mu. Mana hasilmu yang zero mana? Buatkan gambar poster kampanye itu kan zeronya. View-nya mana? Ada nggak view shot-nya? Nah, terus? Dari tadi? Cuman buat zero tok, ini satu ini tok. tadi sudah buat screenshotnya hilang. Bukan hilang, kamu buka snipping ya, coba buka snipping. Yang berapa? Shot, buka snipping. Di shot. Snipping. Tuh. Buka AI-mu tadi. Mana? Kan tadi saya katakan pakai AI-mu yang mau kamu screenshot mana? Udah buka snipping-mu tadi. Snipping-mu itu loh masih ada itu loh. New. Udah kamu mana kamu seleksi yang mau kamu snipping mana? Nah. Buka word-nya. Ctrl V. Mau kamu letakkan di mana? Jadi kamu klik Ctrl V. Enak kan gitu? Nah, oke? Udah gini terus. Iya, ini nggak apa-apa. Ya udah kamu zero shot-nya itu. From-nya ada nggak itu? From-nya di mana? Namanya juga siapin. Itu ya. Sebentar. From-nya dikasih diberi di bawahnya gitu. Kamu screenshot from-nya tok, ya kena, ya toh? Pak itu GPT-nya Satu-satu. Ben jelas satu-satu, zero satu gambar. Sama promnya mau dibedakan, screenshot juga boleh. Biar nanti enak, jelas gambarnya besar-besar. Nggak dikecilin. Nah, kalau kamu ini kan kamu mau screenshot gambar AC, setelah gambarnya screenshot lagi teksnya taruh bawahnya, kan enak. Pakai snipping tadi. Kamu screenshotnya pakai apa? Pakai snipping enak. Bisa ditoto. Tulis di situ snipping tool. Snipping. ini. Kamu klik. Ya itu udah ada itu sebelahnya. Sebelah Google itu loh.
Sebelahnya lah itu udah sniping itu. Cobaan enak pakai sniping. Ini pakai menggunakan apa? GPT Gemini. Nge-screenshotnya pakai sniping supaya gampang bisa diatur, ya. Jangan SS. Kenapa? Itu sudah pakai WiFi. Hah? Dan ini menggunakan kabel kayak ini. Oh, enggak ada kabelnya.